Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan Wayatul Usul sampai di definisi azimah. Wahiyya lughatan al-qasdu al-musammamu. Azimah secara bahasa adalah tujuan yang ditekadkan, tujuan yang dikuatkan. Al-musammam ay al-muakkad. Jadi azimah itu adalah tekad bulat, tujuan yang kuat. Min azamtu ala syai'i, dari lafat azamtu ala syai'i. Jazamtu bihi, maksudnya adalah jazamtu bihi, memastikannya. Wasammamtu alaihi, dan menuju terhadap perkara itu dan memastikannya, menguatkannya. Azman wa uzman, dengan kuat. Wa aziman, wa azimatan, ini bentuk masdar-masdarnya. Li'annahu uzima amruhu, karena sesungguhnya hal itu diperkuat atau dipastikan. Ai kuti'a wa khutima, maksudnya adalah dipastikan hal itu. Dimananya dari azam itu adalah pasti, kuat, tekad. Dipastikan hal itu sa'uba alal mukallafi au sahula, baik itu sulit untuk mukallaf atau mudah. Wa dhahiru kalami katsirin inkisamuha inal ahkamis sittah. Secara zahir perkataan para ulama atau mayoritas ulama itu adalah terbaginya azimah pada 6 hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, dan khilaful aula. Wabihi sharraha Asyamsuddin al-Birmawi, dan dengan pendapat ini Imam Syamsuddin al-Birmawi telah menjelaskannya. Jadi pendapat ini diusung dan dijelaskan oleh Imam al-Birmawi. Lakinnal Imam ar-Raziya khassaha bi ghairil hurmah. Kan tetapi Imam Razi mengkhususkan, Imam Fakhruddin ar-Razi mengkhususkan azimah itu kepada selain hukum haram. Jadi azimah tidak ada yang haram kalau menurut Imam Razi. Wal Ghazaliyya wal Amidiyya wa ghairuhuma bil wujub. Dan Imam Ghazali, Imam Amidi dan selainnya mengkhususkan azimah itu terhadap perkara yang wajib. Jadi azimah itu hanya dalam hal yang wajib. Wal Qarafiyya bil wujub wan nadbi. Imam Qarafi mengkhususkan azimah itu dalam perkara wajib, hukum wajib dan nadab. Ini perbedaan ulama terkait dengan azimah dalam hukumnya. Waktu ridho ta'rif ar-rukhsati wal azimati, dan ditentang, diiktirati, dibantah, dikritik dua ta'rifnya rukhsah dan azimah. Ini tasniyah ya, menunjukkan makna dua. Ta'rif ar-rukhsah wal azimah, dua ta'rifnya rukhsah dan azimah. Ta'rif rukhsah dan azimah yang telah disampaikan itu ditentang biwujubi tarkis sholati wassawmi alal haidi, dengan kasusnya wajibnya meninggalkan sholat dan puasa terhadap orang yang haid. Kasus wajib meninggalkan sholat dan puasa bagi orang haid itu bisa dibuat argumen untuk menolak atau mengkritisi, menyanggah ta'rifnya rukhsah dan azimah. Fa'innahu azimatun, karena wajibnya meninggalkan sholat dan puasa terhadap orang haid ini azimah, bukan rukhsah. Wa yasduku bihi ta'rifur rukhsah, kan tetapi dia masuk dengan atau masuk ta'rifnya rukhsah. Jadi wajibnya meninggalkan sholat dan puasa bagi orang yang haid itu azimah, tetapi cocok terhadap ta'rifnya rukhsah. Kenapa cocok? Karena perubahan hukum dari sulit ke yang mudah, dari wajib meninggalkan puasa dan sholat, kemudian berubah hukumnya menjadi boleh meninggalkan wajib ya, dari wajibnya melakukan sholat menjadi wajibnya meninggalkan sholat. Dari sekilas itu adalah cocok untuk tarifnya rukhsah. Wa ujiba biman isidki, dan dijawabi dengan itu tidak benar, biman isidki, dengan mencegah kebenaran. Artinya
Itu tidak benar pendapat itu. Fa innal haidha wa in kana udhran fit tarki mani'un minal fi'li. Karena sesungguhnya haid walaupun itu udzur dalam meninggalkan, tapi dia juga manek dari melakukan pekerjaan itu. Jadi dijawab bahwa haid itu sekilas walaupun uzur untuk meninggalkan sholat dan puasa, akan tapi dalam satu waktu dia juga menjadi penghalang untuk melakukan sholat dan puasa. Jadi bisa dikatakan haid itu bukan karena uzurnya, tapi karena maneknya. Perubahan hukum dari wajib sholat ke wajib tidak sholat, bahkan wajib meninggalkan sholat, itu bukan karena uzur, tapi karena manek. Wa min mani'iyatihi nasya'a wujubut tarki. Dari sifat kemaneannya itu timbullah wajib meninggalkan sholat dan puasa. Wa taqsimul hukmi ila rukhsah wal azimah kama dzukira aqrabu ila lughati. Pembagian hukum kepada rukhsah dan azimah seperti halnya yang disebutkan itu lebih mendekati pembagian secara bahasa. Artinya hukum, ada hukum yang gampang, ada hukum yang sulit dari sisi bahasanya. Taqsimul hukmi ila rukhsah wal azimah kama dzukira aqrabu ila lughah. Ay ilal mana al-lughawi wa ta'bir bi af'ala yaqtadi anna fi taqsimi ghairil musannaf qurban wa kadzalik li anal fi'la laisa ajnabiyan bal muta'allaqul hukmi. Jadi lebih mendekati kepada pembagian bahasa. Min taqsimil Imam Razi wa ghairihi, dibandingkan dari pembagiannya Imam Razi dan selainnya terhadap pekerjaan. Jadi ini perbedaan musannaf dengan Imam Razi. Kalau Imam Razi membagi rukhsah dan azimah itu pembagian dari pekerjaannya. Contoh seperti hukum wajibnya sholat. Kalau wajib itu berarti hukumnya itu azimah. Kalau menurut musannaf. Kalau Imam Razi, sholatnya itu yang azimah, pekerjaannya. Alladhi huwa muta'allaqul hukmi ilaihima, yaitu pekerjaan itu adalah yang digantungi hukum kepada rukhsah dan azimah. Jadi rukhsah dan azimah ini terjadi perbedaan pendapat. Rukhsah dan azimah ini adalah pembagian dari pekerjaan, ini menurut Imam Razi. Kalau menurut musannaf, rukhsah dan azimah ini adalah pembagian hukum, wajib, haram, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.